Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah lewat ketiga bacaan yang dihidangkan kepada kita menceritakan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan Allah yang membantu kita untuk bertumbuh dan berbuah. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menjelaskan firman Tuhan seperti hujan dan salju yang jatuh ke bumi dan membuatnya subur. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nabi Yesaya menyajikan analogi hujan dan salju yang turun dari langit, menyuburkan dan tidak akan kembali lagi ke langit. Perumpamaan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa sama seperti air menopang dan merevitalisasi tanah, firman Tuhan juga memiliki tujuan dan pengaruh yang mendalam dalam kehidupan kita. Sabda Allah, disadari atau tidak, akan menembus kedalaman jiwa kita, kedalaman hati kita, dan sabda Tuhan, firman Allah ini mengubah kehidupan kita dari yang lama menjadi baru dan dari kematian ke kehidupan. Sabda Allah memberikan kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Maka saudara-saudari, disadari atau tidak, dilihat jelas atau tidak, seperti air hujan yang turun, belum begitu tampak dia memberikan kesuburan, tetapi pelan-pelan menembus sampai ke kedalaman dan akhirnya memberikan pertumbuhan lewat kesuburan tanah itu sendiri. Sabda Allah semestinya yang telah kita dengarkan berulang kali, hampir setiap hari, mestinya mengubah kita, menyuburkan hati, jiwa, dan akhirnya menuntun kita masing-masing. Sabda Tuhan sebagai pelita bagi kita, dan karena itu selalu diperdengarkan kepada kita sabda Allah ini. Maka dalam liturgi kita pun, dalam liturgi Gereja Katolik, selalu dihidangkan bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Barangkali tidak kita temukan dari yang lain, atau di liturgi di luar sana. Copot sana, copot sini, copot sana, copot sini. Tidak dalam satu konteks. Tidak dalam satu konteks, bisa berubah-ubah, satu dari perjanjian lama, dari Deuterokanonika, dari Injil, dan lain sebagainya. Tetapi kita ada konteks peristiwa-peristiwa tertentu, selalu ada bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Apa artinya? Pelan-pelan meresap dalam diri kita, bagian per bagian. Tidak copot sana, copot sini, copot sana, copot sini. Walaupun terkadang memang sedikit membosankan, tetapi tidak apa-apa. Hujan pun terkadang membosankan. Kalau datang hujan, ingin musim kering. Kalau datang musim kering, ingin terus bagaimana kan? Kalau sekarang datang hujan, mengeluh, hujan, terganggu ke sana, terganggu ke sini. Kalau tidak datang hujan, begitulah. Sabda Allah pun terkadang begitu. Bisa pendek, bisa panjang. Selalu ada alasan untuk menolak.
Tetapi selalu ada juga alasan untuk menerima. Tergantung dari sikap, disposisi batin kita, kesiapsediaan kita untuk menerima firman itu. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua begitu tegas mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang sungguh menyadari pembebasan itu berasal dari sabda, maka perlu kesabaran dibarengi dengan ketekunan yang kuat. Barang siapa mau menerima penebusan dan pembebasan itu, maka diharapkan dari orang tersebut harus ada kesabaran. Tentu dibarengi dengan ketekunan untuk menanti itu sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberikan ilustrasi yang sangat menarik, bahwa kesiapsediaan kita menerima sang sabda, Yesus itu yang menyelamatkan kita itu, sabda itu membutuhkan kesabaran itu, walaupun tidak selalu mengenakan. Ini bahkan bahasa Rasul Paulus, dia katakan penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita anak-anak Allah. Penderitaan kita, maka sehebat manapun penderitaan kita, karena kita bermacam-macam dengan latar belakang situasi kondisi kita, penderitaan itu pun beragam-beragam. Apapun, sedalam manapun, seberat manapun penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Janji ini bukan dari kita, tetapi itu berasal dari pewahyuan yang ilahi. Sabda Allah yang disampaikan kepada kita, yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, mau mengatakan kepada kita, mari kita sabar. Wanita dengan bersedia menahan rasa sakit di saat melahirkan, tetapi setelah itu ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Entah pernah kita rasakan atau tidak, tapi sudah mungkin sepaham kita bahwa proses melahirkan itu sangatlah berat. Begitu ya kaum ibu, hanya kaum ibu yang pantas menjawab itu. Kalau kami laki-laki ini atau yang belum menikah ini, ya yakin sajalah. Karena begitu yakin, maka banyak kaum ibu sekarang melewati rasa sakit itu, sehingga tidak melewati gimana sakitnya melahirkan seorang anak. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, daya tahan seorang ibu menahan rasa sakit itu, bersalin itu, setelah itu tak terungkapkan begitu bahagianya dia melihat bayi yang dilahirkan, ada kehidupan yang baru. Itulah terjawab sudah apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kebahagiaan atau kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itulah. Bagaimana itu kehidupan yang kekal? Sabarlah, kita akan menerimanya nantinya. Seorang penabur, seorang petani, di saat dia menanam, yakin sekali tiba saatnya dia akan menuai. Apakah di saat dia menanam langsung menuai? Tentu tidak. Tetapi dia yakin ada saat di mana dia akan menuai dengan sorak-sorai. Hal yang sama dalam beriman pun kita demikian. Di peziarahan kita di dunia ini pun sudah diberikan keyakinan kepada kita. Maka bangga sebagai umat Kristiani. Maka kita mesti bangga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu membuka hati, membuka pikiran, dan memberikan tempat bagi firman Allah untuk berdiam dan bertumbuh. Hanya saja Injil hari ini menyadarkan kita kembali akan
penerimaan kita terhadap sabda Allah lewat Injil. Yesus memberikan gambaran dari orang-orang yang menerima sabda Allah ini. Dia mengatakan bahwa sabda Allah ini kalau dijadikan sebagai mutiara yang indah, bagaimanapun pasti orang menginginkan agar mendapat mutiara itu. Akan mendapat mutiara itu. Kalau kita juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai mutiara, pasti kita berlomba-lomba untuk menggenggamnya. Karena akan kita jadikan sebagai harta, sebagai milik, bahkan kekayaan bagi kita. Sebelumnya pun Yesus sudah mengatakan itu. Di mana ada hartamu, di situ pikiranmu. Maka logikanya, kalau kita jadikan sabda Allah ini menjadi harta, bagian dari milik kita, kekayaan kita, pasti kita berusaha merawat dan menjaganya. Lewat perumpamaan, secara singkat Yesus menggambarkan ada 4 sikap dasar manusia. Yang pertama itu orang yang tidak pernah menerima firman Allah. Itulah sifat atau sikap dasar manusia yang pertama. Tidak pernah mau menerima firman Allah. Itu kita dengar dalam ayat 19 tadi. Lalu yang kedua, digambarkan sikap orang yang percaya tetapi hanya sebentar dan meninggalkan imannya karena ketakutan, tekanan, dan penganiayaan. Lalu yang ketiga, sikap dasarnya adalah orang yang percaya namun dalam hatinya firman Allah digoncangkan oleh keraguan-raguan, ketidakpastian duniawi, dan tergoda kekayaan harta. Banyak orang meninggalkan imannya hanya ingin jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, orang yang mendengarkan, mengolah dan menanggapi firman Allah sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah 4 sikap dasar manusia di mana kita berada. Yesus dengan tegas menyadarkan kita, manusia yang bertelinga harus mau mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar. Ini. Apa bedanya mendengarkan dengan mendengar? Mendengarkan itu melibatkan hati, melibatkan pikiran. Kalau mendengar itu bisa tanpa hati, memakai telinga saja, lewat begitu saja. Dengan ungkapan ini, Yesus memberi tekanan kepada kita. Bukan mau menyudutkan kita, tetapi mau membangunkan kita dari segala kelemahan. Dan barangkali dari sikap-sikap apatis kita. Menganggap semuanya berlalu, gampang dan lain sebagainya. Inilah sikap dasar. Injil hari ini menantang kita bersama sekaligus mengkritisi agar penerimaan firman Allah ini tidaklah disia-siakan. Selalu diberi tempat, ruang yang tepat. Dengan demikian, maka kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan itu sungguh-sungguh total. Firman Tuhan itu kita beri tempat dan kita beri ruang untuk berdiam dan menggerakkan hati kita masing-masing. Maka saya yakin hampir setiap hari kita mendengarkan firman ini. Dengan teknologi canggih yang ada di setiap kita sudah mendownload itu, kitab suci, doa-doa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana? Maksimalkah kita jadikan itu sebagai sarana penuntun untuk memulai aktivitas? Kita jadikan firman Allah ini sebagai sarana untuk mewarnai
tugas dan karya pelayanan kita. Injil menantang kita untuk merenungkan dan menentukan sikap atas penerimaan kita terhadapnya. Apakah kita seperti jalan yang keras, di mana firman tidak dapat menembus hati kita? Atau apakah kita seperti tanah yang berbatu-batu, di mana kita mungkin pada awalnya memeluk firman dengan begitu antusias, tetapi tidak memiliki ketekunan untuk menanggung tantangan dan pencobaan? Atau apakah kita seperti tanah yang berduri, di mana perhatian dan keinginan duniawi menghimpit firman Tuhan dan mencegahnya untuk berhasil? Atau apakah memang kita seperti tanah yang baik, di mana sabda Allah itu berakar, tumbuh subur, dan menghasilkan panen yang berlimpah lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat sikap saya sendiri? Injil mengajak kita untuk merenungkan kondisi hati dan sikap kita masing-masing. Kita diminta agar memupuk semangat keterbukaan pada sabda Tuhan dan penerimaan terhadap ajaran-ajaran. Kita juga diminta untuk menghilangkan kekerasan hati kita. Mari kita memperdalam akar iman kita dan melepaskan diri dari segala gangguan dan bahkan kenikmatan, kelekatan tak teratur yang membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Kesimpulannya, saudara-saudari, keselamatan kita baik saat ini dan nanti adalah pemberian Tuhan, pemberian Sang Sabda. Maka penyelamatan kita berasal dari Allah. Maka tentukan sikap kita. Kalau kita sudah berada di posisi tanah yang baik, tanah yang subur, mari kita pertahankan agar hari-hari hidup kita tidak dinodai, tidak menyimpang dari rel kebenaran Tuhan. Manakala kita berada di posisi tanah yang kering, yang berbatu-batu, yang berduri-duri, kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan membersihkan hati dan jiwa kita. Mari kita bertanggung jawab mengolah lahan yang Tuhan berikan kepada kita, yakni diri kita masing-masing. Mari kita jadikan diri kita ini sebagai tempat yang menyenangkan bagi Tuhan. Walaupun ada tantangan dan rintangan, mari kita libatkan, kita ikut sertakan Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam pertumbuhan, perkembangan firman-Nya di dalam diri kita. Semoga berkat Injil hari ini, relasiku dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan semakin erat. Akhirnya kita menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari diri kita masing-masing. Semoga amin.